Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan saya di channel Pengawas Visioner. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngalamin situasi yang kayak gini? Kita udah nyiapin materi pelajaran gila-gilaan, kita kuasai semua detailnya. Tapi pas kita berdiri di depan kelas dan mulai ngomong, kok murid-murid sepertinya nggak dengerin ya? Tatapan mereka kosong, atau malah sibuk sendiri di belakang? Nah, ini nih tantangan terbesar kita. Masalahnya itu seringkali bukan pada apa yang kita ajarkan, tapi gimana kita mengomunikasikannya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas rahasia di balik kekuatan komunikasi supaya kelas yang tadinya sepi bisa kembali hidup dan semangat. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Cara menyampaikan sama pentingnya dengan apa yang disampaikan. Wah, ini benar-benar intinya Bapak Ibu. Mengajar itu pada dasarnya murni sebuah proses komunikasi. Ini bukan cuma soal mindahin teks dari buku cetak ke papan tulis, terus disalin lagi ke buku catatan siswa. Nggak gitu. Mengajar itu tentang memastikan pesan kita sampai, dipahami, dan yang paling penting dirasakan oleh siswa. Tanpa penyampaian yang pas, materi sehebat dan sedalam apapun bakalan ngilang menguap gitu aja. Supaya kita bisa bertransformasi jadi seorang guru motivator, kita butuh peta jalan yang jelas. Hari ini kita bakal jalan-jalan ngebahas 5 hal, proses berkomunikasi, kekuatan pesan tanpa kata, teknik memikat siswa, terus kita bakal deteksi kesalahan komunikasi, dan ditutup dengan bahasa motivasi. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, proses berkomunikasi antara verbal dan nonverbal. Seperti yang sempat saya singgung tadi, komunikasi itu jauh banget melampaui sekedar suara atau kata-kata. Tiap detik kita berdiri di dalam kelas, kita itu lagi ngirim pesan. Di satu sisi, ada komunikasi verbal. Ini tentang pilihan kata kita, struktur kalimatnya, atau cara kita ngejelasin rumus dan teori. Tapi di sisi lain, ada yang namanya komunikasi nonverbal. Ini tuh soal ekspresi wajah kita, kemana arah mata kita menatap, gimana gerakan tubuh kita, dan di sudut mana kita berdiri. Sering banget nih kita terlalu sibuk mikirin kata-kata apa yang mau diucapin, sampai lupa kalau pesan nonverbal kita lah yang sebenarnya teriak lebih kencang di mata anak-anak didik kita. Ada satu fakta krusial yang harus kita ingat terus. Siswa itu jauh lebih mudah merasakan gimana cara Anda berbicara dibandingkan apa yang Anda katakan. Coba deh kita bayangin, kalau saya ngomong dengan nada datar dan tanpa emosi seperti ini, bagus sekali pekerjaanmu, saya sangat bangga. Pesan verbalnya positif sih, tapi rasanya garing banget kan? Hampa. Nah, sekarang bandingin kalau saya ngomongnya dengan penuh semangat dan senyuman. Bagus sekali pekerjaanmu, saya sangat bangga. Kata-katanya sama persis loh, nggak ada yang diubah. Tapi dampaknya di hati siswa, wah bagaikan bumi dan langit. Kita lanjut ke bagian kedua, pesan tanpa kata. Di sini kita bakal fokus ke intonasi, bahasa tubuh, dan ekspresi. Kalau pesan nonverbal itu sebegitu kuatnya, berarti kita harus tahu dong cara mainnya. Ada 3 elemen utama yang bisa ngendaliin energi di kelas. Ketiga senjata rahasia ini sering banget dianggap sepele, padahal efeknya luar biasa. Pertama, intonasi. Nada suara kita harus ada naik turunnya, biar nggak monoton bikin ngantuk. Kasih penekanan di kata-kata yang penting. Kedua, bahasa tubuh. Guru yang cuma duduk statis di balik meja sambil baca buku teks, dijamin bakal bikin sisi kelas ikutan pasif. Tapi bayangin, guru yang berdiri tegak, percaya diri, terus jalan mendekati siswanya. Kedekatan fisik itu langsung kunci perhatian mereka. Dan yang ketiga, ekspresi wajah. Pasang senyum cerah untuk ngebangun rasa nyaman. Tapi jangan ragu pasang wajah serius pas lagi nekanin konsep yang vital. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teknik memikat siswa lewat cara-cara praktis. Kita udah paham nih pentingnya komunikasi nonverbal. Terus langkah konkretnya apa dong? Tenang, ada 5 metode super praktis yang wajib banget Bapak Ibu cobain buat memikat fokus siswa. Nomor 1, pakai bahasa yang simple aja. Nggak usah pakai jargon akademik yang ribet kalau malah bikin mereka blank. 2, rajin-rajin lempar pertanyaan buat mancing nalar mereka jalan. 3, manfaatkan jeda atau pause. 4, kasih variasi suara, jangan datar dari awal masuk sampai bel pulang bunyi. Dan 5, kasih contoh nyata. Hubungin materi pelajaran sama kehidupan sehari-hari mereka, biar mereka ngerasa, oh ternyata yang aku pelajarin ini kepake ya di dunia nyata. Kalau udah gini, kelas pasti langsung hidup. Menurut Bapak Ibu, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kerasa nggak kekuatan dari jeda hening barusan? Waktu kita ngelontarin pertanyaan provokatif ke siswa, cobalah berhenti sejenak. Jangan buru-buru dijawab sendiri pertanyaannya. Jeda singkat itu adalah momen magis, ngasih waktu buat otak siswa ngeproses informasi, mikir kritis, dan akhirnya ngerasa kedorong buat berpartisipasi aktif. Lanjut ke bagian keempat, kesalahan komunikasi yang malah jadi hambatan belajar. Di lapangan, seringkali ada jebakan-jebakan kebiasaan yang kita lakuin tanpa sadar, yang pelan-pelan malah ngerusak keterlibatan kelas dan mutus koneksi kita sama anak-anak. Hayo, pernah nggak kita lakuin ini? Ngejelasin materi terlalu cepat karena panik ngejar target kurikulum.
Terus, pakai bahasa yang terlalu tinggi dan susah dimengerti. Nggak ngasih ruang buat nanya. Atau yang paling mematikan nih, ngomong satu arah nonstop dari awal sampai akhir, udah kayak orang lagi pidato. Dan terakhir, pakai nada tinggi atau malah nyalain waktu siswa kelihatan bingung. Bapak Ibu, ceramah terus-terusan tanpa rem itu benar-benar pembunuh partisipasi nomor 1 di kelas. Siswa kita itu butuh ruang buat bernapas dan mencerna omongan kita loh. Jadi poin yang sangat krusial di sini adalah kita harus sadar betul dampak dari setiap ucapan kita. Ini kan mudah sekali, masa begini aja tidak paham? Kalimat ini mungkin kedengarannya sepele ya, kadang malah keluar gitu aja secara spontan karena buat kita materinya memang dasar banget. Tapi buat seorang siswa yang otaknya lagi kerja keras nyerna materi, kalimat ini tuh ibarat palu godam yang langsung ngehancurin rasa percaya diri mereka berkeping-keping. Satu kalimat itu aja bisa langsung matiin keberanian mereka buat nanya dan nutup rapat keinginan mereka buat belajar lagi. Dan sekarang kita sampai di bagian kelima, bahasa motivasi. Gimana kata-kata kita itu bisa ngebangun atau malah ngejatoin mental. Disinilah letak garis batas yang ngebedain insting pengajar biasa dengan kosakata seorang guru motivator sejati. Coba kita lihat perbedaannya. Daripada melontarkan kalimat, kamu salah terus nih, seorang guru motivator bakal merangkul siswanya dengan bilang, ayo kita perbaiki sama-sama. Alih-alih ngejudge dengan kata kamu tidak bisa, kita bisa ubah jadi dorongan positif. Kamu pasti bisa kok, yuk coba sekali lagi. Terus, pas kelas lagi ribut-ributnya, daripada buang energi teriak kasar diam, mending pakai ajakan yang jauh lebih elegan. Teman-teman, yuk kita fokus dulu. Kata-kata yang memberdayakan kayak gini bakal nyiptain ruang yang aman banget buat siswa. Mereka bebas buat tumbuh, berani gagal, dan semangat belajar lagi tanpa ngerasa takut dihakimi. Sebagai penutup dari sesi seru kita ini, saya mau ngasih sedikit pekerjaan rumah yang super praktis buat Bapak Ibu. Mulai besok pas ngajar, cobain deh 5 langkah ini. Pertama, iseng-iseng rekam suara sendiri pakai HP pas lagi ngajar, terus dengerin lagi buat ngevaluasi intonasinya. Kedua, sesekali ngaca deh buat ngelatih ekspresi dan bahasa tubuh. Atau rekam pakai video juga boleh. Ketiga, kurangi porsi ceramah yang panjang lebar itu, dan mulai rajin nyelipin pertanyaan. Keempat, biasakan terus ngelatih kontak mata ke anak-anak, jangan cuma ngobrol sama papan tulis aja. Dan kelima, pastikan selalu pakai kalimat-kalimat yang positif, hindari banget kata-kata yang bisa merendahkan. Saya yakin 100% kalau evaluasi diri ini dilakuin konsisten, Bapak Ibu bakal ngelihat perubahan yang luar biasa di kelas. Nah, setelah kita menguasai gimana cara berkomunikasi selama proses ngajar-mengajar, pertanyaan besarnya buat sesi kita selanjutnya adalah, gimana sih cara ngebuka kelas yang langsung menggugah? Gimana caranya biar dari menit pertama aja, mata murid udah berbinar-binar tertarik dan siap ngikutin petualangan belajar bareng kita? Tenang, rahasia pembukaan kelas yang fenomenal bakal kita kupas tuntas di pembahasan berikutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.